Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan ini kita akan membahas model Fixed Effect Model atau FEM pada model data panel. Sebelumnya kita sudah membahas Common Effect Model, di mana model Common Effect itu ternyata mirip atau hampir sama dengan model regresi secara umum. Kemudian bagaimana dengan model Fixed ini? Kalau model Fixed nanti bentuknya seperti apa? Contohnya sama dengan yang sebelumnya, nanti kita asumsikan bahwa dalam penelitian ini kita akan mendapatkan model yang paling baik adalah model fixed effect. Nah, variabel yang kita pakai nanti adalah NPF untuk variabel X1, kemudian nanti ada FDR untuk variabel X2, kemudian kita menggunakan ROA untuk variabel Y. Individu atau objek unit yang kita gunakan ada US, BUS, sama BPRS. Kemudian periode waktunya adalah dari 2019 sampai dengan 2020 dan merupakan data tahunan. Data bulanan. Nah, kemudian bagaimana model yang akan kita peroleh? Jadi yang pertama kita akan melihat bagaimana model fixed effect ketika koefisiennya dia tetap, tetapi konstantanya berbeda antar waktu. Jadi nanti di model ketika kita membangun model fixnya yang akan menjadi fix itu adalah bagian antar waktunya, antar individunya atau antar unitnya. Kita masuk ke sini, kita buat model baru atau kita buat model barulah biar nanti teman-teman tahu. Jadi quick, kemudian estimate equation, kita masukkan variabel x-nya ROA, variabel y-nya ROA, kemudian G, kemudian NPF, kemudian FDR. Kemudian kalau sudah kita pilih panel option-nya, nah di dalam panel option ini ada cross section sama period. Ketika yang pertama tadi ingin kita bahas adalah dia ada perbedaan konstanta pada bagian individu, berarti pada bagian cross section kita pilih fix. Dari sini kita klik OK, kemudian kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Jadi ini adalah hasil fixed effects ketika kita menggunakan spesifikasi efeknya adalah di sini. Kelihatannya di sini. Cross section fixed dummy variable, berarti dia akan ada perbedaan dari individunya. Jadi masing-masing nanti BUS, UUS, dan ROA dia akan mendapatkan atau memperoleh model yang berbeda. Nah, kemudian untuk mendapatkan model yang berbeda itu bagaimana caranya? Jadi dari pertama model yang kita peroleh ini nanti kita akan copy, kemudian teman-teman bisa klik bagian view, kemudian di sini ada random fix garim random effect. Di sini ada dua pilihan yaitu cross section effect atau period effect. Berhubung model FEM yang kita pakai ini adalah model cross section effect, berarti kita coba pilih cross section effect. Nah, ini adalah hasil cross section effect-nya. Jadi ini menunjukkan crossit 1, 2, dan 3. 1 untuk BUS, 2 untuk UUS, dan 3 untuk BPRS. Jadi ini adalah perbedaan masing-masing unit atau masing-masing individunya, yaitu BUS, UUS, dan BPRS. Nanti kita akan coba cara menuliskannya. Nah, ketika kita memilih tadi yang dia adalah fix atau berbeda adalah cross section, ketika kita pilih view-nya ternyata nanti period effect, kita akan error. Jadi, FUse ini dia sangat user friendly sekali. Jadi ketika kita lupa ini tadi punya saya cross section effect atau yang ini ya cross section fixed effect atau period fixed effect. Jadi dia bisa membantu kita. Dia akan seperti ini. Tidak usah khawatir, teman-teman klik estimate, klik OK. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa nanti ini adalah model secara umumnya, kemudian model khususnya kita lihat di fixed effect random, cross section effect. Kita akan copy, kemudian kita masuk ke sini. Ini tadi adalah model fixed effect. Fixed effect untuk di sini kelihatan cross section fixed effect model. Berarti akan ada perbedaan pada koefisien bagian per unitnya. Nah, ini adalah crossit effect-nya, cross section effect-nya. Jadi ini nanti akan kita buat masing-masing modelnya, membuat model itu menjadi berbeda. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, kita akan lihat dari sisi BUS. Kita punya BUS itu berarti secara umum, ini salah saya ini buat.
Secara umum dia adalah 0,32559. Kita perbaiki aja daripada nanti salah. Bentar, kita skip. Kita perbaiki langsung saja daripada nanti kesalahan. Di sini adalah 0,326. 0,326 kita kurangi 0,101 berarti di sini 5 terus 2. Berarti ini juga salah. Coba kita betulkan. 326 ya, 0,326 berarti di sini kalau kita tambah 864 344. Semoga nggak salah hitung. Nanti coba teman-teman hitung juga sendiri. Di sini 326 berarti 9 kemudian 8204. Oke, kita di sini Bapak kita dapatkan bahwa di sini crossit-nya adalah di sini dia akan dapat hasil ini, maka untuk bus persamaannya bus karena bus crossit yang pertama kita nanti akan makainya sama dengan sini 0,326 kita akan kurangi dengan punyanya bus, ini crossit-nya bus di kesini. Kemudian yang belakangnya 0,028 ambil dari sini, kemudian 0,0155 ambil punyanya FDR. Untuk sebagai gambaran atau untuk sebagai garis bawah bahwa untuk model fixed effect, untuk cross section fix atau dummy variabelnya ada di bagian cross section fixnya atau individunya, maka indexingnya dia menjadi T. Nah, berarti persamaan bus dia akan menjadi 0,225 plus 0,028 NPF T plus 0,0155 FDRT. Hal yang sama akan kita lakukan pada UUS. Jadi UUS nanti dia bedanya di sini, jadi koefisiennya di sini. Kemudian kalau BPRS dia bedanya di sini. Untuk yang belakang dia sama karena koefisiennya dia sama, yang berbeda di konstantanya. Nah, kita tambahkan kalau untuk UUS, jadi modelnya persamaannya tetap dari sini, jadi persamaannya tetap dari sini, cuma ada tambahan untuk yang di sini, efeknya di 0,018. Nah, dari sini kita dapatkan persamaan ROA T untuk UUS adalah 0,326 plus 0,018 plus belakangnya sama dengan yang di atas. Jadinya kita dapatkan 0,344, semoga benar, 0,344 ya 44 ya, plus 0,028 NPFT plus 0,0155 FDRT. Ini untuk UUS. Kemudian untuk BPRS sama, jadi model secara umumnya kita tetap pakai yang ada di sini, kemudian kita tambahkan dengan cross effect-nya. Jadi ditambah 0,083. Berarti ROA T untuk BPRS sama dengan 0,409, kita tambahkan 0,028 NPFT plus 0,0155 FDRT. Dari sini kita tahu bahwa kita akan mendapatkan 3 model yang sama atau 3 model yang berbeda untuk BUS, UUS, dan BPRS. Sehingga apabila nanti teman-teman mau melihat kira-kira dengan NPF dan FDR yang sama, mana yang ROA-nya akan lebih besar. Kalau dari sini kita tahu bahwa dengan NPF dan FDR yang sama, maka BPRS akan mendapatkan ROA yang lebih besar dibandingkan dengan BUS dan UUS. Jadi yang paling besar adalah BPRS, karena dia paling besar ya konstantanya, kemudian dilanjutkan oleh UUS, kemudian terakhir adalah BUS. Jadi dengan NPF dan FDR yang sama, jadi garis bawahnya adalah dengan NPF dan FDR yang sama, maka ROA yang paling besar adalah ROA-nya BPRS. Nah, itu untuk yang ada perbedaan pada individu atau pada masing-masing bank. Kemudian kalau perbedaannya lanjut. Kalau uji serentak, uji T-nya sama seperti biasa. Jadi kita lihat F statistiknya, berarti karena dia kurang dari 0,00, berarti dia berpengaruh secara bersama-sama. Kemudian kita lihat bagian uji T-nya, kita tahu bahwa di sini kita tahu bahwa yang berpengaruh itu adalah FDR. NPF dia tidak berpengaruh.
Kemudian yang terakhir kita bisa lihat R-square-nya. R-square-nya seperti apa? Oh, R-square-nya adalah 82%. Sisanya berarti dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk di dalam model. Kemudian kita lanjutkan dengan, kalau yang pertama tadi dia berbedanya adalah antar individu, berarti yang kedua ini adalah perbedaannya adalah antar waktu. Jadi nanti pada saat teman-teman view, pada saat estimate, jadi ini saya coba kembalikan ke view output. Jadi kalau di sini kita pada saat estimate seperti ini, di model FEM, maka kita akan memilih panel optionnya adalah cross sectionnya noun, kemudian non ya, kemudian periodnya adalah fixed. Maka dia akan ada perbedaan konstanta pada bagian waktunya. Jadi per waktu dia akan mendapatkan konstanta yang berbeda. Jadi hasilnya seperti ini, hasilnya ternyata sangat berbeda dari apa yang kita dapatkan tadi dengan menggunakan individu. Kemudian karena dia perbedaannya antar waktu, maka kita akan copy ini nanti ke PDF kita, kemudian view-nya adalah di bagian di sini. Fixed random effects, kita ada pilih yang period effect. Dari sini periodnya ada 24, artinya kita akan bisa mendapatkan 24 model dari period effects ini. Bagaimana cara membuat modelnya? Hampir mirip dengan antar individu tadi. Jadi yang pertama, kita nanti akan dapat model yang seperti ini. Jadi kita modelnya, jadi model umumnya kita akan pakai model ini. Kemudian di sini kita tahu adalah period fixed effects. Berarti kalau period fixed, dummy variable artinya dia akan membuat model masing-masing variabel. Jadi masing-masing waktu. Jadi karena kita makainya bulan, jadi bulan Januari sampai dengan Desember dari 2020 sampai dengan 2020. 2019 sampai dengan 2020. Jadi kita akan mendapatkan 24 model. Nah, kemudian bagaimana cara membuat modelnya? Mohon maaf, ini saya cuplik beberapa saja karena saya potong, nanti teman-teman bisa coba sendiri. Jadi yang pertama, persamaan yang pertama adalah ketika kita mau melihat di bulan Januari 2019. Maka, oh ya, model yang kita dapatkan di time period atau periode waktu ini, dia berlaku untuk semua bank. Jadi, berlaku untuk BUS, UUS, maupun BPRS. Akan tetapi, dia akan memiliki perbedaan dari sisi waktunya. Jadi, setiap waktu dia akan membuat suatu bentuk perbedaan persamaan. Jadi, kita buat ini model umumnya. Jadi, ada min 0,143, kemudian ada 0,030 NPFI plus 0,020 FDRI. Itu adalah indeks untuk unitnya. Jadi dia ini berlakunya untuk karena dia waktunya sudah fix, jadi waktunya sudah ditentukan, maka dia perbedaannya adalah nanti antar individu. Jadi I-nya yang berjalan, jadi unitnya yang berjalan. Nah, kemudian karena kita bulannya adalah bulan Januari, maka kita harus ngambil yang punya Januari, yang ini. Kelihatan enggak ya? Saya coba pilih yang warna kuning aja. Jadi kita pilih yang Januari, Januari adalah 0,218. Jadi kita masuk ke sini. Di sini. Kemudian kita tambahkan, kita dapatkan ini. Jadi model untuk semua bank itu maksudnya BUS, UUS, dan BPRS itu adalah di bulan Januari modelnya adalah ROAI sama dengan 0,075 plus 0,030 NPFI plus 0,020 FDRI. Jadi ini untuk model semua bank pada Januari 2019. Kemudian untuk Februari, modelnya sama, perbedaannya di sini. Jadi kita konstantanya kita tambahkan di sininya. Sehingga nanti di bulan Februari kita akan mendapatkan modelnya sama dengan min 0,363 plus 0,030 NPFI plus 0,020 FDRI. Jadi ini untuk Februari. Untuk Maret sama, jadi dilanjutkan. Jadi Maret kita pakai yang bulan Maret, kita masukkan di persamaannya. Jadi di sini Maret. Kemudian kita min 0,143, kita kurangi 0,110, mendapat min 0,253 plus 0,030 NPFI plus 0,020 FDRI. Jadi ini model secara umum. Nah, nanti pada saat teman-teman mengerjakan, kalau memang yang terpilih nanti adalah FEM dan dia adalah indexingnya adalah perbedaannya adalah antar waktu, maka nanti teman-teman harus
lanjutkan sendiri sampai nanti didapatkan 24. Jadi semua yang ada di sini di period fixed effect itu semuanya sudah terpilih, jadi sudah dibuat, jadi sesuai dengan yang ada di sana. Kemudian kondisi kapan kita memilih fixed effect yang time, kemudian atau fixed effect yang unit atau fixed effect unit dan time itu tergantung dari peneliti. Peneliti itu tujuannya pingin panel ini dia mau melihat perbedaan antar waktu kah, ataukah antar individu kah, atau dua-duanya. Jadi semuanya dikembalikan kepada penelitinya masing-masing. Jadi tidak ada kekhususan harus memilih model yang mana atau harus memilih panel yang mana. Kemudian bagaimana cara pengujian F atau uji serentak dan uji parsialnya, uji F dan uji T-nya sama dengan yang sebelum-sebelumnya, jadi dia tidak ada perbedaan. Kita bisa tetap lakukan uji F seperti biasa. Dari hasil ini kita tahu bahwa ternyata FDR dan NPF itu berpengaruh bersama-sama terhadap ROA. Kemudian dari sini kita tahu juga bahwa ternyata kalau kita indeksinya adalah waktu atau perbedaannya adalah dari sisi waktu, NPF dan FBR dua-duanya berpengaruh. Padahal tadi di sebelumnya ketika kita makainya adalah perbedaan unit atau perbedaan individu, ternyata NPF kan tidak berpengaruh. Jadi pemilihan mau milih berbeda atas waktu, atas unit, atau dua-duanya itu ternyata sangat berpengaruh terhadap model atau sangat berpengaruh terhadap hasil yang akan diperoleh teman-teman semuanya. Kemudian yang terakhir, teman-teman bisa lihat R-square-nya. Dari sini R-square-nya tinggi sekali, 93,5%. Jadi 93,5% ini artinya NPF dan FDR itu bisa menjelaskan variabilitas dari ROA sebesar 93,5%. Sisanya dia dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk di dalam model. Jadi cukup tinggi sekali. Ini tanpa memperhatikan apakah dia ada multiple atau ya. Ini asumsi untuk membaca model aja. Jadi kita belajarnya untuk baca model dulu terkait dengan dia apakah sudah terpenuhi semua kriterianya, kita tidak bahas di sini. Karena kalau bahas di sini pasti akan panjang dan akan lebih sulit kita untuk belajar bagaimana membuat modelnya dulu. Kemudian yang terakhir, ketika koefisiennya tetap, tetapi ada perbedaan konstanta di individu dan di waktu. Jadi individunya dia berbeda, kemudian waktunya dia berbeda. Nanti kita estimate dulu seperti ini, ROA, T, NPF, dan FDR. Kemudian panel optionnya, cross sectionnya kita buat fix. Periodnya kita buat fix, kemudian kita klik OK. Maka kita akan dapat hasil yang berbeda lagi. Tandanya kita sudah betul memilih apakah dia ini adalah perbedaan pada unit dan period, itu ada di bagian effect specification. Di sini ada cross section fix, kemudian period fix. Artinya model yang kita peroleh di model ini dia konstantanya dia berbeda antar waktu dan antar individu. Kemudian kita bisa klik view di sini, kemudian fix atau random effect, cross section effect, kita dapatkan cross section effect-nya, view, fix random effects, period effects, kita dapat period effects-nya. Nah, kalau dari hasil ini kira-kira teman-teman akan dapat berapa model? Jadi dari sini teman-teman mungkin akan dapat apa ya modelnya ya. Jadi satu bank itu akan jadi satu bank ada 3, banknya ada 3, cross section waktunya ada 24. 3 kali 24. Teman-teman akan mendapatkan 27 model yang berbeda. Jadi model untuk BUS di bulan Januari teman-teman akan dapat, model BPRS di bulan Januari juga dapat, model UUS di bulan Januari juga dapat. Kemudian BUS Februari, UUS Februari, dan seterusnya. Kita ke pertama dulu untuk BUS di bulan Januari. Jadi BUS di bulan Januari. Model secara umumnya tetap model yang ini. Kita modelnya tetap. Kemudian karena kita adalah berbeda waktu dan berbeda individu, maka teman-teman harus ngambil dari sini. Dari individu teman-teman ambil, masukkan ke sini. Red ini. Dari waktu, karena kita masih masuk di Januari, jadi ini juga masuk. Jadi model yang diperoleh nanti adalah, saya hapus biar nggak kelihatan. Nah, jadi model yang akan diperoleh nanti itu adalah model dari penjumlahan, perbedaannya nanti ada di penjumlahnya ini, jadi 0,238, kita tambah 0,092, kita tambah 0,218. Saya ulangi, dapatnya ini dari sini, dan ini dari sini.
Sehingga untuk persamaan bus di bulan Januari 2019 adalah 0, jadi ROA sama dengan 0,072, kita tambahkan 0,164 NPF, kita tambahkan dengan 0,014 FDR. Jadi ini adalah model persamaan bus pada bulan Januari 2019. Kemudian untuk UUS, ini saya hapus saja biar enggak. Dihapus. Kemudian kalau untuk UUS sama modelnya juga kita ngambilnya dari yang atas. Kemudian di sini karena dia UUS maka dia crossit-nya adalah yang kedua. Crossit-nya yang kedua. Jadi ini 0,290 dari crossit yang kedua. Kemudian karena dia sama-sama di bulan Januari dengan yang di atas, maka di sini adalah 0,218. Ini sama. Karena masih di bulan Januari, jadi masih sama di bulan Januari, tahunnya sama, maka koefisien ya, konstantanya sama, konstanta. Jadi satu koefisien konstanta. Nah, kemudian kita tambahkan seperti biasa, kita dapatkan 0,270 plus 0,164 NPF plus 0,014 FDR. Jadi kalau untuk UUS di bulan Januari 2019, ROA-nya adalah 0,270 plus 0,164 NPF plus 0,014 FDR. Itu untuk UUS. Kemudian bagaimana untuk BPRS? BPRS masih sama dengan yang lain cara ngerjakannya. Jadi dia makanya model secara umum seperti ini. Kemudian kita masukkan di sini terkait dengan cross-check-nya. Kemudian di sini untuk time series-nya. Jadi seperti itu. Kemudian kita bisa dapatkan model untuk BPRS itu adalah min 0,402 plus 0,164 NPF plus 0,014 FDR itu di bulan Januari 2019. Kemudian bagaimana dengan model yang lain? Jadi nanti teman-teman bisa mengerjakannya satu demi satu untuk model yang lain. Berapa model yang akan diperoleh untuk model fixed effect model pada perbedaan unit dan waktu, jadi perbedaan individu antar waktu, maka teman-teman akan mendapatkan 24 kali 3, jadi 72 model yang berbeda, karena di satu bulan aja tidak ada 3, berarti kalau bulannya ada 24 kali 3 ada 27. Jadi persamaannya itu sejumlah observasi yang ada pada penelitian yang kita gunakan, karena observasi kita 27, maka nanti teman-teman akan mendapatkan sebanyak, jadi observasi kita 72, maka nanti di model yang dia pakai cross fix sama period fix, maka dia akan mendapatkan 72 model. Jadi nanti teman-teman bisa melanjutkannya sendiri. Kemudian bagaimana pengujian serentak dan pengujian parsial atau uji F dan uji T-nya? Masih sama dengan yang lain, ujinya tetap sama, kita pakai uji F. Hasilnya seperti itu. Kemudian uji T kalau yang fix, effects, random sama cross section sama period, ternyata yang tidak berpengaruh itu adalah FDR. Kalau yang tadi kan yang tidak berpengaruh, kalau yang perbedaannya antar individu yang tidak berpengaruh NPF. Kalau yang perbedaan antar waktu, dua-duanya berpengaruh. Kalau perbedaan antar waktu dan antar individu yang tidak berpengaruh itu adalah FDR. Dari sini teman-teman akan tahu bahwa ternyata penggunaan atau ketika kita memilih dia model fix atau model fix yang mana, itu ternyata akan mempengaruhi hasil yang akan kita peroleh pada pengujian hipotesis. Jadi uji T dan uji F itu sangat berpengaruh. Dan ternyata dia juga pengaruhnya juga ternyata sangat bedanya sangat jauh. Dengan data yang sama, beda di misalkan satunya cross, satunya period, satunya cross dan period, ternyata hasil yang diperoleh pun benar-benar berbeda. Dari sini teman-teman juga harus hati-hati mau milih yang mana, karena memang sebenarnya itu didasarkan atau kembali kepada masing-masing penelitinya sih, tidak ada kayak menurut saya sih tidak ada harus yang mana yang pilih, enggak. Cuma teman-teman harus melihat dulu teman-teman ini penelitian ini tujuannya mau apa sih, mau melihat perbedaan dari sisi apa, lebih kepada itu. Kalau sudah tahu tujuannya mau lihat dari mana, maka teman-teman bisa memilih apakah mau cross section fix atau period fix atau cross section fix dan period fix. Jadi seperti itu.
Kemudian untuk R square-nya ternyata dia juga besar, 94,5%. Jadi dari sini teman-teman sudah bisa membuat model fixed effect ketika nanti model yang terbaik dari model regresi data panel yang teman-teman dapatkan ternyata adalah fixed effect. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.